Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa semester 5B mata kuliah analisa algoritma, ini saya akan membahas terkait jawaban tugas di minggu-minggu kemarin. Di sini kalau kita cek di Google Classroom itu ada tugas 4 ya, ada sejumlah 4 tugas tugas ke-1, tugas kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang tugas ke-1 sampai ketiga ini terkait soal-soal yang akan saya berikan pada UTS minggu depan. Nah, soal yang keempat juga, maka saya bahas, mohon dikerjakan sesuai dengan penjelasan saya ya. Jadi nanti pada saat mengerjakan soal UTS-nya dikerjakan sesuai penjelasan saya. Nah, soal yang pertama terkait mengurutkan. Bagaimana cara mengurutkan yang tepat? Nah, dibaca algoritmanya di sini ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah algoritmanya. Nah, maka saya bahas yang pertama mengurutkan dengan bubble sort. Di sini sudah saya kasih pseudo code-nya ini ya. Pseudo code-nya ada berapa baris? Ada 7 baris ya ini. 6 baris. 6 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 baris. Di mana kompleksitasnya, karena analisa algoritma berarti kita harus membahas kompleksitasnya. Kompleksitasnya adalah big O n kuadrat. Jadi ini bacanya adalah big O. Terus datanya yang akan diurutkan adalah 8, 10, min 1, 3, min 4. Mari kita perhatikan ya. Di sini ada perulangan I. Dilihat ya, ini ada perulangan I. Perulangan I di sini dimulai dari 0 dan berhenti sampai N. N adalah jumlah data, maka saya lihatkan di sini ya. Oh, ini datanya. 8, 10, min 1, 3, min 4. Berarti N-nya adalah berapa? Saya tuliskan di sini, berarti N sama dengan jumlah data atau jumlah array. N-nya ada berapa? N sama dengan 5. Maka perulangannya berarti kalau di sini 0 I kurang dari N berarti hanya sampai 4 nanti N-nya. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4. Harus diperhatikan itu ya. Kondisinya di sini berhentinya adalah I kurang dari N. Berarti berhentinya sampai I sama dengan 4. Jumlah perulangnya berapa kali? 5 kali ya sesuai N-nya. Terus berikutnya setiap I ada perulangan J ini ya. Setiap I, di setiap I ini, kolom-kolom ini, di setiap I ada perulangan J. Perulangan J-nya sampai kapan? Dilihat di sini, yaitu J dimulai dari N-1 berarti selalu ya J dimulai dari 4. Karena apa kok 4? Karena N dikurangi 1, N-nya 5, kurang 1 berarti 4. Jadi J itu selalu dimulai dari angka 4 dan dia berhenti sampai I. Jadi kalau J-nya nanti 4, I-nya 4, ya udah stop, berhenti ya, kayak gini. Nih kondisi stop. Kan lebih dari, tidak ada tanda sama dengan, berarti udah berhenti stop. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi kondisi berhenti dari perulangan. Ya. Terus jadi contoh misalkan di sini J-nya 4 ya. J-nya 4. I-nya kan dari 0, maka dia akan berhenti sampai J sama dengan ini 0. Nah, ini jika J sama dengan 0, nah dilihat ya. Jika J sama dengan 0, nah ini I-nya kan 0 lah, berarti ini kan kondisinya. Nah, jika J lebih dari I, nah J-nya 0, I-nya 0, udah berhenti. Kan tidak ada tanda sama dengan. Ya. Hal-hal itulah yang harus diperhatikan biar tidak pindah halaman. Ini biar tidak pindah halaman. Terus jadi ini, jadi nanti J-nya ada berapa kali? Tergantung I-nya. Kalau I-nya sampai 0 berarti nanti perulangannya kan 4 lebih dari 0 berarti sampai 4 kali. Jadi J sama dengan 4, J sama dengan 3, J sama dengan 2, J sama dengan 1. Nah ini
sampai 4 kali. Nah, yang ini stop kondisinya. Maka harus benar-benar stop, nggak boleh ditulis apapun, if atau apa, nggak boleh. Ya, J-nya. Terus sama di sini berikutnya I++ ya. Ini I++. Berarti I berikutnya 1. Nah, J-nya berapa? Sama, dimulai dari 4. Ya. Nah, kondisinya di sini berhenti sampai berapa? Berarti dia akan berhenti jika J sama dengan 1 udah berhenti. Ya, J sama dengan 1. Kenapa? Karena jika J-nya 1, I-nya 1 kan enggak bisa ini. Berarti udah berhenti. Jadi J dimulai dari 4, kemudian dikurangi 1 lagi, J sama dengan 3. Ini, kemudian dikurangi 1 lagi, J sama dengan 2. Nah, pada saat J sama dengan 1 itu stop kondisinya. Nah, ini yang saya tulis kondisi stop itu berarti harus ya dilihat kondisi if-nya. Kondisi if-nya. Oh, kok if-nya, maaf. Kondisi berhentinya ini. Kondisi berhenti itu yang ada di tengah, karena saya menggunakan for ya di tengah ini. Kemudian I++ lagi. Saya lanjut. I++ I sama dengan 2. Ini ya. I sama dengan 2. Berarti nanti berhentinya sampai kapan? Tetap dimulai di sini J sama dengan N-1, berarti J sama dengan 4. Kemudian nah di sini 2, berarti dia akan berhenti kalau kalau J sama dengan 2. Berarti dia hanya ada 2 kali perulangan, yaitu J sama dengan 4 dikurangi 1, J sama dengan 3. Nah, pada saat J sama dengan 2 udah berhenti, stop. Seperti itu terus ya. Contoh lagi, misalkan kemarin pada saat kuis ya, 2 minggu yang kemarin saya ngadakan kuis, misal ya, contoh lagi, misal contoh lagi saya nuliskan di sini. Misalkan saya punya algoritma selection sort. Nah, algoritma selection sort. Ini misal saya copy. Nah, ini selection sort. Datanya misalkan kemarin ya, contoh untuk kuis. Ini datanya. Nah, kita lihat ini N-nya. Nah, ini datanya. Berarti N-nya ada berapa? N-nya sama dengan 6. Ya, N-nya sama dengan 6. Terus kita buat sesuai ini I-nya. I di sini keterangannya adalah 0 I kurang dari N. Di mana N-nya sama dengan ini ya. N-nya sama dengan 6, berarti dia ada 6 kali apa ini? 6 kali kolom ya, 6 kali perulangan, berarti kita buat kolom untuk I 6 kali 4, 5, 6. Oke, seperti ini. I sama dengan 0, terus I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4, I sama dengan 5. Nah, kalau ini berdasarkan kondisi ini. Nah, berikutnya kita lanjut ke J. Nah, kita lanjut yang di dalamnya ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat min sama dengan I, berarti kita tulis di sini min sama dengan 0 ya. Terus J-nya sekarang
Nah, ini kita tab ini J sama dengan I ditambah 1 berarti 1. J sama dengan 1, dia akan berhenti sampai N. Ya, dilihat di sini ya. Dia akan berhenti sampai N. Nah, maka kita cek jika ingat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 indeksnya ya. Nah, J sama dengan 1 berarti apakah 23 kurang dari minnya berapa? 35. 0 ya, indeks 0. Maka 23 kurang dari 35. Betul. Maka di sini min sama dengan J-nya. Jatuh J-nya. Ini masih lanjut J-nya. Berikutnya J plus sama dengan 2. If apakah 27 kurang dari 35. Betul. Ya. 27 kurang dari 35 berarti min sama dengan 2. Oh maaf, minnya yang terbaru 1, berarti 23 ya ini. Maaf. Apakah 27 kurang dari 23? Tidak. Tidak, maka kita lanjut. J sama dengan 3. J sama dengan 3, kita cek. Apakah 12 kurang dari minnya 1 ya, yang terbaru dilihat di sini. Nah ini, minnya 1. Oh, berarti apakah sama 12 kurang dari 23? Benar, berarti minnya berubah menjadi 3. Lanjut, J plus lagi, J sama dengan 4. Ini kurang dari N ya, N-nya 6. Jadi dia akan berhenti sampai J sama dengan 6. Ya. If J4 26, apakah kurang dari minnya 3? 12, tidak. Lanjut, J sama dengan 5. If apakah 45 kurang dari 3? Min sama dengan 3 ya, berarti 12 nilai. Tidak. Berarti udah selesai. Di sini J sama dengan 6. Saya scroll ke atas ya biar enggak pindah. Nah, J sama dengan 6. Nah, di mana J sama dengan 6 ini kan ini tidak kurang dari 6, berarti stop, berhenti. Nah, itu harus diperhatikan di sini, stop. Kondisi stop. Kondisi stop, terus lanjutkan di sini. Berarti T sama dengan ARI 35. Ini kan 0 ya. Terus AR 0 sama dengan min AR. Minnya 3 berarti 12. AR min AR 3 berarti sama dengan 35 T-nya. Berarti ini perubahannya adalah 12,27,35,26,45. Nah, ini. Jadi seperti ini hasilnya. Lanjut berikutnya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah pada saat nanti ngerjakan, diperhatikan dia berhentinya, jangan asal ditulis terus ya, jangan. Tapi diperhatikan kondisi berhentinya. Jadi dia mulai J-nya kapan, I-nya kapan, terus berhentinya. Ini lihat berhentinya. Terus kurung kurawal. Jadi for ini ada di mana? Nah, ini ya. Ini tuh dikerjakan dulu, baru nanti pindah ke sini ya. Ini kan kurung kurawalnya diperhatikan. Oke, semoga bisa dipahami untuk yang tugas pengurutan yang ini. Jadi pengurutan yang nanti saya sampaikan ya sesuai yang ini ya. Jadi ini
ada insert sort, selection sort, bubble sort, gravitasi sort, cell sort. Nah, yang paling lama di sini karena ada juga ada while ya, ada for. Jadi ini 3 kali loopingnya. Nah, ini dilihat ya, ini ada 3 kali looping. Tapi enggak panjang-panjang banget, tapi memang ini yang paling panjang ya. Soal UTS yang ini saya jelaskan ya, contoh lagi, cell sort. Nah, ini saya pindah halaman aja biar datanya misalkan sama. Datanya sama. Kemudian di sini saya kasih tabel sedikit dulu aja karena memang ini beda, tidak menggunakan perulangannya, ada while, for, while lagi. Nah, ini INC sama dengan 3 ya. Terus berikutnya INC apakah lebih dari 0? Benar ya. Di sini ya, kan ini 3 lebih dari 0, jadi ini saya tulis juga while lebih dari 0, benar. Nah, kalau benar berarti berikutnya I sama dengan 0, di dalamnya I ada J sama dengan I, berarti 0. Berikutnya TM sama dengan I nya 0, berarti 35. Terus kita lakukan perulangan lagi, while J nya 0 apakah lebih dari sama dengan 3, dan J nya 0 dikurangi 3 kan, berarti min. Nah, padahal data indeks min 3 enggak ada. Nah, ini pasti enggak bisa tereksekusi. Jadi saya tulis kayak gini ya. Artinya ini adalah data pada indeks min 3 apakah lebih dari 358, padahal indeks 35 enggak ada ya. Jadi ini nggak bisa dieksekusi. Berarti kalau nggak bisa dieksekusi, ini nggak perlu dijalankan ya, nggak perlu dijalankan. Jadi maaf, ini yang nggak perlu dijalankan. Keliru saya sama, maaf ini. Nah, terus berarti langsung lanjut ke sini. Ini memang kesalahan saya, nggak saya kasih angka-angka, harusnya dikasih angka. Nah, berarti tetap kan tidak ada perubahan. AJ, di mana AJ nya adalah 0, tetap sama seperti awalnya. Nah, terus baru lanjut ke sini lagi, I plus plus. Lanjut. Nah, ini I sama dengan berikutnya 1. Berarti J sama dengan 1. Kemudian TM-nya AI, I-nya 1, berarti 23. Lanjut lagi, while apakah 1 lebih dari sama dengan 3? Enggak. Pokoknya kalau salah satu tidak tereksekusi udah tidak bisa. Nah, 1 dikurangi 2 berarti indeksnya. Indeks ini tidak ada isinya, data indeks min 2. Lebih dari 23 tidak ada isinya, ya udah nggak bisa dieksekusi. Maka lanjut langsung ke sini. Nah, ini. Ya, berarti nggak ada perubahan, berarti A1 tetap 23. Lanjut I plus plus. Dia berhenti sampai N, di mana N-nya 6, berarti nanti dia berhenti sampai I sama dengan 6.
berhenti, tidak mengerjakan bawahnya. I sama dengan 2, J sama dengan 2, terus TM sama dengan 27. Nah, ini kita cek while-nya. While J-nya 2, apakah lebih dari sama dengan 3? Tidak. Dan ini 2 dikurangi 3, indeks ini tidak ada isinya. Makanya saya tulis kosongan kayak gini. Ya. Kalau ada udah lanjut, berarti A2 tetap 27. Oke. Kita lanjut I++. I sama dengan 3, J sama dengan 3, where selama, TM nya belum, TM sama dengan 3, 12 ya di sini. Well selama, maka 3 lebih dari sama dengan 3, benar ya, ini benar. Berikutnya kita cek lagi apakah 3 dikurangi 3, inkremennya 3 ya, 0. Apakah 35 lebih besar dari 12? Iya. Nah, ini baru dijalankan. Sebentar ya. Nah, ini baru dijalankan, berarti ini. Berarti AC-nya adalah berapa AC-nya? J-nya 3 sama dengan J dikurangi inkremen, berarti J-nya 3 dikurangi inkremennya 3, 0, berarti 35. Terus J berarti berapa J-nya? J-nya adalah 0. Nah. Terus ini berulang lagi. Kita lakukan perulangan lagi. Well J terbaru adalah 0, maka 0 lebih dari sama dengan 3. Nah, ini sudah tidak bisa dikerjakan, ini kan berulang lagi ke sini well-nya. Dan seperti ini ya, kayak ini. Dan nah ini indeksnya berubah kayak gini, lebih dari TM-nya adalah 12. Enggak. Kalau enggak, kan enggak ada kan indeks min 3. Kalau enggak ya udah berhenti, lanjut ke sini lagi. Berarti AC, J-nya berubah 0. Berarti A0 sama dengan TEM-nya ini ya. Nah, TEM-nya sama dengan 12. Nah, maaf, 12. Nah, ini ada perubahan, berarti ada perubahan, kita tulis perubahannya. Indeks 0 12, indeks 1 tetap. Kita lihat di sini atasnya atasnya 23, 27. Nah, indeks 3 ini, indeks 3-nya ini. Nah, ini. Indeks 3-nya 35. Terus indeks 4 tetap. Nah, seperti ini. Lanjut lagi. I++. I sama dengan 4. J sama dengan 4. TM. Data yang terbaru 4, di sini 26 ya. 26. Terus kita lakukan perulangan while, maka J lebih dari sama dengan INC. Iya benar ini. Terus kita cek lagi berikutnya. J dikurangi INC berarti A1, apakah 23 lebih dari TM 26? Tidak, berarti ini tidak perlu dieksekusi, langsung
ke sini, AC-nya 4, tetap tidak ada perubahan, 26. Lanjut I plus plus, I sama dengan 5, C sama dengan 5, TM sama dengan indeks 5, nilainya 45, while 5 lebih dari sama dengan 3 benar, dan A2 ya, 5 dikurangi INC, A2 berapa nilainya? 012, 27, maka 27 lebih dari 45, tidak, maka tetap tidak ada perubahan, A5 sama dengan 45. Nah, I plus plus lagi, I sama dengan 6, kita cek di sini. Nah, ini ya, maaf karena sudah pindah halaman. Nah, ini I sama dengan 6, kurang dari sama dengan 6, tidak, udah berhenti, stop. Kalau stop, terus kita lanjutkan yang kut ini, INC-nya dibagi 2 kan tidak sama dengan 0 ya, INC-nya 3, apakah 3 dibagi 2 tidak sama dengan 0? Ya, berarti INC berikutnya adalah 3 dibagi 2, 3 bagi 2 karena integer ya, ini INC-nya bertipe data integer, berarti kita tulis ini, maka INC 3 dibagi 2 tidak sama dengan 0, benar, ini benar, berarti INC sekarang berubah menjadi 3 dibagi 2, berarti hasilnya 1. Maka INC berikutnya di sini INC sama dengan 1. Nah, kalau INC sama dengan 1, ini berulangan lagi, while 1 lebih dari 0, ya berarti ini lanjut. Nah, itu yang perlu diperhatikan, kondisi-kondisi berhenti dan mulainya ya. Semoga bisa dipahami terkait bagaimana tracing atau simulasi melakukan pengurutan dari masing-masing algoritma ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.